Ya lumayan lah teman-teman ya, di sini saya berhasil dicairkan sebesar Rp300.000 dengan tenor hanya diberikan selama 7 hari. Dan di sini saya akan melakukan aksi galbay teman-teman. Nah, jadi silahkan kalian simak video ini sampai selesai jika ingin pengajuan kalian bisa di ACC. Dikarenakan juga untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK. Nah, jadi bagi teman-teman yang nantinya sudah di ACC, jika berniat untuk melakukan aksi galbay, saya persilakan. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan juga bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini, apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol. Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi kalian, dikarenakan seperti biasa di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah membuka channel ini dan juga sudah membantu mengembangkan channel ini. Dan juga mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran dunia fintech. Nah, baik teman-teman ya, pada kesempatan video kali ini seperti biasa, saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang masih bersifat ilegal. Nah, di sini mengapa saya membahas aplikasi yang ilegal? Dikarenakan pihak Kemkominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya ya sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silahkan teman-teman nanti galbaikan saja. Nah, oke teman-teman, di sini ada beberapa poin ya ataupun beberapa tahap-tahap yang harus teman-teman perhatikan. Untuk di poin yang pertama, teman-teman harus mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Dan kemudian untuk poin yang kedua, usahakan teman-teman memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru terkecoh dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi nanti ya teman-teman ya. Nah, jadi ketiga poin tersebut harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin teman-teman. Nah, di poin yang pertama teman-teman harus menggunakan data-data yang fake. Jadi maksudnya di sini adalah usahakan pada saat nanti melakukan peminjaman di aplikasi pinjol ilegal ya, saya sarankan teman-teman gunakanlah data-data yang fake, jangan sampai menggunakan data-data yang real. Jadi nanti pada saat kalian melakukan aksi galbay, maka data-data kalian itu aman dan tidak akan disebarluaskan ataupun disalahgunakan karena teman-teman menggunakan data-data yang palsu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sama halnya dengan poin yang pertama, teman-teman. Namun bedanya di sini teman-teman harus memiliki data-data yang real. Jadi maksudnya, jika teman-teman belum pernah melakukan peminjaman baik di ilegal maupun yang di legal, alangkah baiknya jika data-data kalian masih fresh ataupun data-data kalian belum pernah melakukan peminjaman, saya sarankan terlebih dahulu kalian ajukanlah di aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK seperti di aplikasi EasyCash ataupun Kredit Pintar. Karena kedua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah terdaftar lisensinya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga memberikan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan tersebut dan tidak melakukan aksi galbay, maka nanti riwayat kalian baik di OJK teman-teman.
Nah, silakan jika ingin melakukan di aplikasi pinjol ilegal, silakan teman-teman lakukan saja. Maka nanti prosesnya akan mudah dan cepat, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Namun teman-teman, jika kalian tidak memiliki rawatan di OJK, maka sudah saya pastikan berapa kali pun Anda meminjam di aplikasi yang ilegal tidak akan pernah di ACC, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi jika teman-teman bertanya kenapa kok masih saja autol, kenapa kok autol terus, yaitu karena teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK serta data-data teman-teman itu tidak akurat. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru ataupun tergesa-gesa untuk melakukan peminjaman. Jadi maksudnya di sini banyak sekali aplikasi pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi seperti 5 juta rupiah, 7 juta rupiah hingga 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Jadi nanti pada saat kalian melakukan peminjaman, kalian jangan sampai terburu-buru terlebih dahulu, teman-teman. Jangan sampai terkecoh juga dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi tersebut. Karena jika nantinya teman-teman tidak tahu bagaimana cara-cara ataupun proses-prosesnya, maka secara otomatis resikonya sangat besar sekali, teman-teman, ataupun sangat bahaya. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin. Nah, jadi seperti itulah teman-temannya beberapa poin-poin ataupun beberapa tahap-tahap yang harus teman-teman perhatikan. Tujuan saya memberikan edukasi seperti ini agar membantu teman-teman ya, karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang tidak tahu bagaimana caranya melakukan peminjaman hingga akhirnya diteror oleh pihak DC hingga malu dan kemudian hingga ada yang bunuh diri hingga sampai kabur dari rumah. Itu karena malu terhadap DC lapangan yang selalu meneror oleh pihak meminjam. Jadi seperti itu, teman-teman. Harap dikondisikan sebaik mungkin, jangan sampai terulang kembali kejadian ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, baik teman-teman ya. Sekarang kita langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Nah, di sini untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang bernama Uang Besar Online. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, di sini teman-teman perlu kalian ketahui ya terlebih dahulu. Aplikasi ini baru saja rilis minggu-minggu ini, teman-teman. Dan sampai detik ini memberikan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, jangan sampai terburu-buru dulu ya. Untuk di aplikasi ini belum terdaftar di OJK seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Silakan teman-teman simak tampilan ini bahwa pihak Kemkominfo sudah menjelaskan ya bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Oleh karena itu, silakan teman-teman abaikan saja. Namun kembali lagi ya, itu semua kembali ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan. Nah, oke teman-teman, sekarang coba kita lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih bersifat ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk di aplikasi ini mengakses hanya ke penyimpanan dan juga telepon. Nah, untuk di aplikasi ini tidak mengakses ke kontak darurat, teman-teman ya. Nah, jadi usahakan teman-teman menggunakan data-data yang fake. Saya kasih contoh di sini untuk di bagian penyimpanan. Dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan ya jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Jika teman-teman memiliki dua smartphone itu sangat lebih mudah. Yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman, dan yang HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk membackup semua data-data yang real kalian. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian telepon, usahakan teman-teman buatlah ya riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, silakan teman-teman simak video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara mengamankannya. Nah, oke teman-teman ya, sekarang coba kita lihat terlebih dahulu tampilan aplikasi dari Uang Besar Online ya, untuk melihat detail ataupun informasi berikutnya dalam aplikasi ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, di tahapan berikutnya kita disuruh mengisi informasi dasar. Nah, di sini teman-teman kita tidak disuruh memasukkan nomor telepon kita ya untuk meminta kode verifikasi. Aplikasi ini sangat memudahkan. Di sini kita disuruh mengisi informasi dasar ya, seperti pengisian nama lengkap sesuai KTP, pengisian alamat lengkap, kemudian kode pos, jenis kelamin, usia, status pernikahan, kemudian tiket pendidikan, pengisian email, dan juga penguploadan foto KTP bagian depan. Nah, teman-teman, di sini sedikit saya kasih info ya teman-teman. Dikarenakan saya tadi lupa untuk memberikan info. Sebenarnya teman-teman untuk di aplikasi ini adalah masih keluarganya Setikode, dan perlu teman-teman ketahui
Jika teman-teman mengikuti video-video saya sebelumnya, di situ ada aplikasi yang saya rekomendasikan, yaitu aplikasi 360 ataupun pinjaman 360. Nah, ini adalah keluarganya teman-teman dari uang besar online. Nah, saya sarankan teman-teman harus berhati-hati ya untuk melakukan peminjaman di aplikasi ini. Aplikasi ini sama dengan aplikasi pinjaman 360 seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek saja bahwa aplikasi tersebut adalah bahaya. Bahayanya di sini jika teman-teman tidak memiliki rawatan ataupun teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, maka dampaknya sangat bahaya sekali teman-teman. Jadi harap dikondisikan sebaik mungkin ya. Dan di sini untuk di pengisian informasi pribadi ini teman-teman tinggal sesuaikan saja dan isilah ya berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Di sini saya kasih poin-poin pentingnya teman-teman. Untuk di pengisian alamat email. Nah, di sini usahakan ya kalian harus memiliki email yang fake ataupun email yang palsu. Jangan sampai teman-teman mengisi menggunakan email yang resmi. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan. Nah, untuk di aplikasi ini sangat memudahkan bagi kita teman-teman, dikarenakan untuk di aplikasi ini bisa mengakses foto lewat galeri ataupun album kita ya. Jadi kita tidak perlu repot untuk mengunggah lewat kamera. Nah, jika teman-teman sudah memiliki foto KTP di album ataupun galeri kalian bisa mengunggahnya lewat galeri saja teman-teman ya, karena untuk di aplikasi ini sangat memudahkan bagi kita. Dan juga untuk keunggulan di aplikasi ini tidak memerlukan verifikasi wajah teman-teman. Nah, jadi harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap yang pertama, teman-teman bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di pengisian informasi pekerjaan. Nah, di situ tinggal teman-teman isi saja ya apa yang diarahkan oleh pihak aplikasi ini. Dan juga kemudian nanti teman-teman untuk di tahap pengisian informasi akun bank, jika teman-teman tidak memiliki akun bank, aplikasi ini bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah, jadi jika teman-teman tidak memiliki akun bank, teman-teman bisa meminjam dulu ya menggunakan akun bank orang lain. Bisa keluarga kalian, saudara kalian, orang tua kalian, ataupun pacar kalian. Dan usahakan ya akun bank tersebut harus aktif. Nah, untuk di aplikasi ini kita tidak disuruh mengisi informasi kontak darurat teman-teman. Nah, jadi jika nantinya teman-teman sudah mengisi semua informasinya, teman-teman bisa klik saja langkah berikutnya ya. Maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di proses berikutnya. Nah, nanti tinggal teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini teman-teman. Untuk di aplikasi ini baru saja rilis minggu-minggu ini dan masih terbukti melakukan layanan pencairan ya ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang membutuhkan untuk modal usaha ataupun buat dana renovasi rumah, mungkin saja ya aplikasi ini cocok bagi teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.